Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian yang sedang melihat video micro teaching kali ini? Dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini saya Muhammad Zikri Haikal selaku yang akan menjelaskan mengenai sejarah musik rock. Yang kita ketahui, perkembangan musik rock ini sangat cepat dari awal tahun 1940 sampai saat ini musik rock tetap hidup. Wah, bagaimana ya musik rock itu bisa bertahan di industri musik sampai saat ini. Oke, di sini saya tanpa banyak bicara, kita next ke slide selanjutnya. Nah, 1940-an sampai 1950-an awal mula rock and roll. Nah, di sini ada pengaruh R&B, blues, country, dan gospel. Pada akhir 1940-an, musik R&B, apa sih R&B itu? R&B adalah rhythm and blues. Ada blues, ada country, dan gospel menjadi elemen penting dalam pembentukan musik rock. Seniman seperti Chuck Berry, Ray Charles, dan Sister Rosetta Tharpe memainkan peran kunci dalam mengembangkan gaya musik yang akan menjadi rock. Lalu lahirnya rock and roll. Genre rock and roll lahir ketika artis-artis mulai memadukan R&B dengan gitar listrik dan ritme yang cepat. Lagu seperti Rock Around the Clock oleh Bill Haley and His Comet pada tahun 1954 menandai permulaan dominasi genre ini. Ya, kita harus pin ya. Lagu apa sih menjadi pemantik lagu-lagu musik rock? Ini ada Rock Around the Clock oleh Bill Haley and His Comets. Oke, sini selanjutnya ada Elvis Presley. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tahu Elvis Presley. Elvis Presley sering dianggap sebagai raja rock and roll dengan suara uniknya, penampilan energik, dan kemampuan untuk menggabungkan berbagai genre. Ia menjadi ikon yang memperkenalkan musik rock ke audiens yang lebih luas. Oke, selanjutnya kita beranjak 10 tahun. Kemudian di 1960-an, ledakan musik rock dan pembentukan subgenre. Di sini The Beatles dan The British Invasion. The Beatles bersama dengan band seperti The Rolling Stone memulai British Invasion di Amerika Serikat pada awal 1960-an. Mereka membawa pengaruh besar terhadap musik rock, baik dari segi melodi, lirik, dan teknik rekaman. Oke, lalu di sini ada psychedelic rock dan musik konseptual. Di pertengahan 1960-an muncul genre psychedelic rock dipengaruhi oleh budaya penggunaan narkoba dan eksperimen psychedelic. Tapi ini hanya sekedar sejarah ya. Kita tidak boleh meniru lifestyle-nya seperti narkoba, merokok, minum-minuman keras. Itu tidak boleh. Lalu lanjut, band seperti Pink Floyd dan Jefferson Airplane mengembangkan genre ini dengan album-album seperti The Piper at the Gates of Dawn. Itu pada tahun 1967. Lanjut, di sini ada folk rock dan protest song. Apa sih itu? Kayak asing banget. Seiring dengan gerakan sosial dan politik yang berkembang, musisi seperti Bob Dylan menciptakan folk rock dengan lirik yang mengangkat isu-isu sosial. Nah, kita sebagai pelajar atau mahasiswa kita harus bisa nih mengembangkan folk rock. Nah, itu kita harus lebih kritis terhadap isu-isu sosial lah, melewati musik.
Albumnya yang seperti Blonde on the Blonde pada tahun 1966 menunjukkan perubahan dari folk murni ke rock yang lebih elektris dan penuh makna. Dan yang terakhir di sini kita bisa lihat ada musisi kuncinya, ada The Beatles, The Rolling Stone, The Beach Boy, Jimi Hendrix, gitaris terbaik menurut saya, The Doors, dan Bob Dylan. Kita lompat lagi ke 1970-an, era kemasan dan kemunculan subgenre baru. Oke, di sini ada hard rock dan heavy metal. Pada awal tahun 1970, musik rock menjadi lebih keras, dipelopori oleh band seperti Led Zeppelin, Black Sabbath, dan Deep Purple. Genre heavy metal mulai terbentuk dengan ciri khas gitar berat dan lirik yang lebih gelap. Lalu masih ada punk rock. Pertengahan hingga akhir 1970-an, reaksi terhadap keanggunan dan kemewahan musik rock sebelumnya memunculkan punk rock. Oke, yang kita ketahui band seperti The Ramones, Sex Pistols, dan The Clash menampilkan musik yang lebih mentah, raw, fast, cepat, dan anti-establishment. Punk menjadi suara bagi generasi muda yang frustasi. Di sini ada tambahan dari saya, ada progressive rock. Band seperti Yes, Genesis, dan King Crimson memperkenalkan progressive rock yang dikenalkan dengan komposisi panjang, teknik instrumen yang rumit, dan tema-tema konsep. Musik mereka seringkali berorientasi pada eksperimen musikal dan penggunaan synthesizer. Pastinya musisi-musisi kunci pada tahun 1970-an ini ada Led Zeppelin, Pink Floyd, David Bowie, The Ramones, Sex Pistols, dan The Clash. Oh iya, jangan lupa ada Queen juga. Oke, next di sini kita lanjut di 1980-an. Rock mulai mainstream dan populer di seluruh dunia. Like-nya ada Rock Arena dan Stadium Rock yang kita lihat banyak sekali pada tahun itu, band-band yang bermain di pada stadium sepak bola, stadium basket, apapun itu. Band seperti U2, Bon Jovi, Bruce Springsteen, dan AC/DC membawakan rock stadion besar, menciptakan pengalaman konser yang epic dan masif. Musik mereka berfokus pada lirik yang lebih universal dan bisa dinikmati banyak orang. Lalu ada alternative rock. Gerakan alternative rock mulai muncul pada 1980-an juga, dengan band seperti R.E.M., The Smiths, dan Pixies yang mengeksplorasi suara yang lebih eksperimental dan independen, jauh dari arus utama. Lalu ada musik television atau video musik yang kalau kita tahu boleh ya sebut merek di Indonesia tuh ada On The Spot. Nah itu, tapi sekarang On The Spot tuh mungkin udah berubah alih jadi fakta-fakta. Ya, dengan hadirnya MTV pada awal tahun 1980-an, musik rock semakin didorong oleh visual. Video musik menjadi bagian penting dari promosi dan membantu band seperti Duran Duran dan Michael Jackson meraih kesuksesan. Oke, makanya sekarang banyak musisi-musisi selain membuat musiknya, mereka juga membuat video musiknya yang mereka share ke media platform yang banyak. Oke, lanjut 1990-an, grunge, Britpop, dan rock alternatif. Di sini ada grunge. Siapa sih mungkin kan pertama kalian tahu di pikiran kalian tuh grunge tuh? Pasti Nirvana ya, saya juga seperti itu. Grunge membawa rock kembali ke akar yang lebih mentah dan ekspresif dengan lirik yang lebih pribadi dan musik yang keras. Nirvana, Pearl Jam, dan band lainnya mendominasi daerah ini. Lalu ada Britpop, British Pop ya. Jelas ya, British Pop menunjukkan kebanggaan budaya Inggris dan menciptakan suara yang melodius, menyenangkan, dan sangat Britania. Dipimpin oleh Oasis, Blur, dan Pulp. Lalu yang terakhir ada alternative rock juga. Kenapa sih alternative rock tuh masih sampai sekarang ya, dia sangat populer. Rock alternatif menciptakan ruang bagi musik yang lebih eksperimental dan independen dengan band seperti
R.E.M., Radiohead, dan The Smashing Pumpkins yang menjadi populer di genre ini. Oke. Nah, tahun 2000-an nih hingga sekarang, evolusi dan perubahan gaya indie rock dan post-punk revival. Pada 2000-an awal muncul gelombang band indie rock yang lebih eksperimental dan independen seperti The Strokes, Arctic Monkey, The White Stripes, dan Franz Ferdinand. Post-punk revival membawa suara yang lebih mentah dan intens, terinspirasi dari band seperti Joy Division. Dan emo lalu di sini ada emo dan pop-punk. Wah, ini menarik ya. Emo dan pop-punk mendapatkan popularitas besar pada awal 2000-an dengan band seperti My Chemical Romance, Blink-182, dan Green Day. Lalu dengan albumnya yang American Idiot, mungkin kita tahu lah ya. Lirik mereka yang lebih emosional, tema yang berfokus pada kerumitan remaja menjadi daya tarik utama bagi banyak pendengar. Lalu di sini ada perubahan industri musik dengan berkembangnya streaming dan digitalisasi. Musik rock menghadapi tantangan baru, banyak band indie dan alternatif menggunakan platform digital untuk meraih audiens. Ya, karena dulu musisi-musisi mereka merilis ciptaan mereka tuh melalui kaset atau CD, rilisan fisik. Nah, sekarang mungkin kita yang udah tahu, kita sudah mendengar ada Spotify, Joox, YouTube Musik. Kita lebih mudah mengeksplor musik rock di dunia ini. Lalu yang terakhir ada musisi kunci. Musisi kunci mungkin sampai sekarang ya kebanggaan kalian, bisa kalian sebutin. Kalau di sini saya memasukkan The Strokes, Arctic Monkey, Green Day, Linkin Park, The Killers, Imagine Dragons, ada Blink-182 juga. Wah, kalau kita membicarain tentang musik rock tuh kayaknya tidak akan ada habisnya ya, karena sangat menarik untuk selalu dibahas, entah dari aksi panggung mereka yang menawan, bikin kita terpukau, kita menjadi apa ya, kita excited gitu. Nah, itulah keajaiban dari musik rock seperti itu. Mungkin musik rock itu beda dari musik-musik genre lainnya yang seperti pop biasa atau apa. Rock itu bisa ya, rock bisa dimasukkan ke dalam semua genre menurut saya. Entah ada pop yang pop rock, ada punk rock. Nah, itu bisa masuk ke dalam genre rock, dalam sub genrenya. Oke, kesimpulan, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan memperhatikan sejarah musik rock dari 1940-an sampai sekarang. Kesimpulannya, sejarah musik rock mencerminkan perubahan budaya dan sosial sepanjang beberapa dekade. Dari rock and roll pada tahun 1950-an hingga evolusi subgenre yang lebih beragam pada 2000-an, rock tetap menjadi genre yang dinamis dan selalu berkembang. Meskipun tantangan dari genre lain semakin meningkat. Meskipun rock bukan lagi genre dominan di chart musik, pengaruhnya masih terasa di banyak genre modern. Oke. Mungkin itu sekian penjelasan 15 menit dari saya. Jika mungkin ada yang harus dikembangkan dari penjelasan saya akan lebih mengembangkan, saya akan mendalami riset saya mengenai musik rock, mungkin lebih di dalam negeri ya, di tanah air. Oke, sekian pemaparan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.